Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah dengar istilah kalang kabut? Kalang kabut adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang artinya seseorang dalam keadaan bingung, stres, panik, nggak karuan, kesana kesini dalam mengerjakan atau menghadapi sesuatu hal. Dan ternyata kalang kabut ini berasal dari bahasa Arab. Ada satu surat di dalam Al-Quran, kitab suci orang Islam, yang berjudul Al-Ankabut, artinya adalah laba-laba. Dan kalau di dalam bahasa Arab satu kata itu diawali dengan bunyi ka, menjadi kal-ankabut, itu seperti laba-laba. Kal-ankabut seperti laba-laba. Maka kalau dicepatkan bahasa atau bunyinya menjadi kal-ankabut. Kemungkinan besar dahulu para ulama yang datang ke Indonesia melihat suasana dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada satu kondisi perorangan di mana dia panik, bingung, stres, khawatir, nggak karuan, kesana kesini. Maka dikatakan oleh ulama tadi dengan istilah kal-ankabut. Ini orang seperti laba-laba. Maka dicepatkan bunyinya menjadi kalangkabut. Dan itu menjadi istilah yang kemudian dipakai dalam bahasa Indonesia untuk ungkapan yang demikian. Dan yang menjadi poin perhatian di sini bukan cuma istilah dan arti. Ternyata surat di dalam Al-Quran tentang ankabut, tentang laba-laba tadi, itu diambil dari sebuah ayat yang ada di dalamnya, yaitu ayat nomor 41 dari surat Al-Ankabut, yaitu surat urutan 29 di dalam kitab suci Al-Quran. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, paling rentak ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Dan ternyata secara makna jelas memang rumah laba-laba itu sangat rentak, bahkan tersenggol atau terusik dengan benda pun langsung rusak. Dan rumah itu tidak mencukupi untuk meredam panas atau dingin, bahkan kalau terkena angin kuat langsung rusak berantakan. Dan ternyata bukan sekedar fisik yang dibahas di dalam Al-Quran ini. Dalam ilmu sains terbukti bahwa laba-laba itu adalah binatang atau jenis serangga yang sangat kejam. Rumah tangga laba-laba itu sangat rapuh. Terbukti bahwa jika sudah sampai ke umur di mana laba-laba mencukupi untuk menikah kawin, maka saat si jantan mendatangi betina kemudian mengawininya dan terjadi pembuahan, tidak lama kemudian langsung dibunuh sama si betina. Baru selesai bersetubuh langsung dibunuh sama betina. Bahkan tidak sedikit yang dimakan jasadnya. Dan ternyata ada juga jenis laba-laba yang anaknya ketika menetas dari telurnya kemudian membesar, anaknya akan memakan induknya sendiri. Silakan lihat di literatur sains tentang masalah laba-laba itu. Maka bahasa kalang kabut pun bisa menjelaskan jika ada seseorang yang sesuai dengan konteks Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui, jika ada di dalam sebuah keluarga, kepala keluarganya dia mengambil pelindung selain Allah, dia berlindung kepada uang, berlindung pada pangkat jabatan, berlindung kepada seseorang selain Allah, maka ketahuilah bahwa rumah tangga itu pasti akan hancur. Boleh jadi di dalam rumah tangga mereka kemudian sang istri akan berontak, berselingkuh, kemudian mendominasi, atau bahkan kemudian merusak dan menjatuhkan marwah suami, atau anak-anak menjadi anak-anak yang durhaka yang kemudian justru menjadi sebab tersiksa kedua orang tuanya, dan lain-lain dan lain-lain. Kal-ankabut, ketika mereka mengambil pelindung selain Allah. Tetapi sebaliknya, ketika ada keluarga yang betul-betul
hanya berlindung kepada Allah, takut kepada Allah, taat kepada Allah, berusaha membuat ridho Allah, berusaha untuk mentaati setiap waktu dan keadaan perintah-perintah Allah, maka Allah akan jaga mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua hidayah, taufik, ilmu dan kefahaman. Wallahu a'lam.